Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky, NIM 029 dari Pendidikan Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktik motor diesel yang berjudul membongkar, memeriksa, dan memasang kembali motor diesel satu silinder. Langsung saja terkait pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa dapat melakukan pembongkaran motor diesel satu silinder. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengamatan cara kerja motor diesel satu silinder. Yang terakhir yaitu mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen dan fungsinya motor diesel satu silinder. Alat yang digunakan untuk praktikum ini yang pertama obeng plus minus, kunci kombinasi, toolset, bak plastik, dan palu. Untuk bahannya yang pertama tentu saja mesin satu silinder. Ya, di sini menggunakan Dongfeng diesel. Terus selanjutnya kain lap dan solar. Tentu saja kita terapkan K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama menggunakan safety shoes atau sepatu, menggunakan sarung tangan, persiapkan tempat praktik yang bersih, persiapkan alat dan bahan, persiapkan pakaian atau jas lab, siapkan alat-alat di tempat yang terjangkau dan aman, gunakan alat sesuai dengan fungsinya, hubungi instruktur atau dosen bila ada masalah, hindari kebiasaan bercanda, hati-hati terhadap minyak pelumas. Yang terakhir, bersihkan kembali ruangan dan tempat kerja setelah praktikum selesai. Yang pertama, kita perlu mengetahui prinsip kerjanya mesin satu silinder ini. Mesin diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri atau internal combustion engine, dan pembakaran terjadi karena udara murni dimampatkan atau dikompresi dalam suatu ruangan bakar, yaitu di silinder, sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan dan dikabutkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Pembakaran yang berupa ledakan akan menghasilkan panas mendadak naik dan tekanan menjadi tinggi di dalam ruang bakar. Tekanan ini mendorong piston ke bawah yang berlanjut dengan poros engkol berputar. Untuk cara kerjanya, yang pertama langkah penghisapan. Piston bergerak dari TMA ke TMB, titik mati atas dan titik mati bawah. Untuk katup hisap tersebut dan katup buang tertutup karena piston bergerak ke bawah, maka tekanan di dalam silinder menjadi vakum sehingga udara murni masuk ke dalam silinder. Langkah kompresi, piston bergerak dari TMB ke TMA, katup hisap tertutup dan katup buang tertutup. Udara di dalam silinder didorong atau ditekan sehingga timbul panas dan tekanan yang tinggi. Akhir kompresi, bahan bakar dikabutkan atau disemprotkan dengan tekanan yang sangat tinggi melalui lubang yang sangat kecil sehingga terjadi pembakaran atau berupa ledakan. Untuk yang ketiga, langkah usaha.
Pembakaran menghasilkan tekanan yang tinggi dengan ruang bakar. Dalam ruang bakar, tekanan ini mendorong piston dari TMA menuju ke TMB melakukan usaha. Yang terakhir, langkah pembuangan. Langkah pembuangan akhirnya langkah usaha katup buang terbuka, sehingga gas buang keluar melalui katup tersebut karena didorong oleh piston bergerak dari TMB menuju TMA. Untuk konstruksi motor diesel sendiri ada komponen sistem bahan bakar, yaitu tangki bahan bakar, keran bahan bakar, saringan bahan bakar, pompa injeksi, mekanisme gubernur, pipa tekanan tinggi, injektor atau nozzle dengan saluran pengembalian bahan bakar. Komponen sistem pelumas ada panci oli atau karter, jaringan kasar, pompa oli, saringan halus, indikator oli, dan saluran penyalur oli pelumas. Selanjutnya komponen sistem pendingin, tangki air pendingin, mental pendingin, blok silinder, dan komponen lainnya sesuai tipe pendingin yang digunakan. Terus komponen sistem mekanisme katup, yaitu poros hubungan atau camshaft, pengukit, batang pendorong atau post rod, tuas penekan katup atau rocker arm katup, dan pegas katup. Yang terakhir, komponen lain di luar keempat sistem yang telah disebutkan di atas, yaitu blok silinder, kepala silinder, torak atau piston, batang torak atau connecting rod, poros engkol dan roda gila atau flywheel. Yang terakhir ada puli penggerak. Untuk tahap untuk prosedur praktikum yang kita lakukan, yang pertama, tahap persiapan. Siapkan unit motor diesel 1 silinder yang kita gunakan, yaitu mesin jenis Dongfeng. Yang siapkan 1 unit toolset, siapkan bak penampung komponen, kunci, dan majun. Yang terakhir, periksa dahulu mesin sebelum dibongkar. Bila perlu, hidupkan mesin terlebih dahulu. Kita melakukan tahap pembongkaran. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan, membuang cairan pendingin dengan melepas baut di bawah filter udara, melepas filter udara dan sistem buangan, melepas saluran bahan bakar dari bus pom ke nozzle, melepas baut heat cylinder dan heat cylinder cover menggunakan kunci ukuran 11 dan 12, melepas heat cylinder cover, melepas baut pengunci heat cylinder cover, melepas heat cylinder, lalu melepaskan piston pada TDC dengan memutar flywheel, melepaskan nozzle dan heat cylinder dari si heat cylinder. Untuk selanjutnya, tahap pemasangan, melakukan pengetesan semprotan nozzle dengan memutar truk
kruk as menggunakan tuas pemutar sehingga solar keluar dari ujung nozzle. Perhatikan pada saat memutar kruk as akan ada oli atau volume mesin yang keluar dari silinder blok karena pompa di mesin masih tersambung dengan gerakan kruk as. Apabila dirasa normal, maka dapat dipasang kembali nozzle ke heat cylinder. Memasang kembali heat cylinder ke silinder blok selanjutnya mengencangkan kembali baut heat cylinder dan heat cylinder cover. Pasang kembali saluran bahan bakar dari pom ke nozzle. Setelah terpasang semua, isi kembali cairan pendingin mesin. Lakukan pengetesan agar memastikan masih bekerja dengan normal. Pembahasan praktikum. Pada pelaksanaan praktikum, mesin diesel yang kami gunakan dapat berfungsi dengan normal baik sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum. Namun terdapat kendala pada saat kami melakukan pemasangan kembali silinder heat. Kendala tersebut terjadi akibat pemasangan push rod yang tidak sesuai dengan posisinya, yang menyebabkan push rod masuk ke dalam crankshaft. Hal tersebut juga disebabkan oleh pada saat pemasangan push rod tidak dalam kondisi torak berada pada posisi top, sehingga kami perlu membuka penutup bagian belakang untuk mengambil push rod tersebut. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil praktikum yang kami dapat tentang pembongkaran, pemasangan, penganalisa dan pemasangan kembali silinder head mesin Dongfeng tidak ada ditemukan masalah yang berarti dan mesin dapat berfungsi secara normal. Untuk saran pada saat pemasangan kembali silinder head harus teliti agar push rod tidak terbalik antara push rod X dan in, serta pemasangan pada saat pemasangan kembali harus dalam posisi top atau TMA sehingga push rod dapat dipasang dengan mudah. Terima kasih pemaparan dari laporan praktik motor diesel yang berjudul pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan kembali motor diesel 1 silinder. Bila ada kurangnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.